Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-mauqufu, hadis mauquf. Huwa yaitu al-hadisu, hadis al-mudhafu ila sahabi, yang disandarkan kepada sahabat. Sawaun akana qawlan, baik berupa ucapan, au fi'lan atau perbuatan, baik berupa ucapan atau perbuatan. Wasawaun ittasala, baik telah sambung, sanaduhu sanadnya ilaihi kepada sahabat, awing qata'a atau terputus. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Begitu pula baik sambung sanadnya atau terputus. Jadi hadis di sini itu disandarkan cuma kepada sahabat saja, tidak kepada Nabi. Nanti akan diberi contoh. Kemudian pembagian hadis mauquf itu apa aja? Ini yang pertama, al-mauquful al-qauli, mauquf yang berupa ucapan, hadis mauquf yang berupa ucapan. Mislu, seperti contoh, qala Banu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka, yaitu Abdullah dan Umar. Kada begini. Nah, ini ada teks atau ada ucapan mengatakan seperti ini. Qala Ibnu Umar. Nah, ini berarti dinamakan hadis mauquf. Kenapa kok mauquf? Sebab masih ditangguhkan kepada sahabat. Nah, ketika sahabat itu berkata, ada kemungkinan perkataan sahabat ini bersumber dari hadis Nabi. Makanya di sini masih tetap dinamakan hadis, tapi hadisnya itu mauquf. Kenapa mauquf? Ditangguhkan. Berhenti kepada sahabat, ada kemungkinan ini adalah bersumber langsung dari perkataan Nabi. Kemudian qala Banu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud, telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kada begini. Nah, ini berarti adalah hadis mauquf berupa ucapan. Wal mauqufu, adapun hadis wal mauqufu al fi'liyu, dan hadis mauquf berupa perbuatan. Nah, yang kedua, ini adalah hadis mauquf berupa perbuatan. Mislu, seperti contoh, autaro Ibnu Umar ala dabbati. Autaro, salat witir. Salat witir Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ala dabbati, di atas kendaraan. Ala dabbati, di atas kendaraan. Dabbah itu artinya adalah hewan untuk dinaiki. Nah, ini apa? Di atas kendaraan. Fis safari, pada waktu bepergian, wa ghairihi, dan lainnya. Nah, di sini hadis di sini berupa perbuatan sahabat, yaitu Ibnu Umar ketika dia melakukan bepergian, dalam perjalanannya dia melakukan sholat witir. Nah, di sini ada kemungkinan Ibnu Umar itu telah melihat langsung praktek yang dilakukan oleh Nabi. Maka dari itu di sini ada kemungkinan perbuatan sahabat ini adalah yang dilakukan oleh Nabi. Wa yadkhulu, dan masuk fi hadat ta'rifi, dalam definisi ini al-muttasilu, hadis muttasil kemarin, hadis yang sambung sanadnya. Wal munqati'u, dan hadis munqati'.
hadis yang terputus. Yang terputus itu nanti dijelaskan, yaitu ada sanad satu yang terputus, wal mu'dalu dan hadis mu'dal. Kalau mu'dal itu sanad dua yang berurutan terputus. Wa yakhruju dan dikecualikan al marfu, hadis marfu wal mursalu dan hadis mursal. Hukmuhu, adapun hukum hadis mauquf, annahu, bahwasanya hadis mauquf mislu sabiqi, seperti hadis sebelumnya, yaitu hadis apa? Hadis mutasil, berarti fleksibel, bisa sahih atau hasan atau dhaif. Qad yakunu sahihan, terkadang sahih, au hasanan atau hasan, au dhaifan atau dhaif. Nah, berarti di sini hadis mauquf ketika nanti itu kok benar-benar sambung atau ini adalah hadis Nabi, berarti nanti sahih. Apabila nanti kekuatan dan kesahihannya itu sedikit berkurang, berarti hasan. Ketika kok nanti semisal terputus sanadnya, berarti dhaif. Kemudian hadis al-maqtu'u, hadis maqtu'. Maqtu' secara bahasa itu dipotong atau diputus. Al-maqtu'u, adapun hadis maqtu', huwa yaitu al-hadisu, hadis al-mudhafu ila tabi'i, yang disandarkan kepada tabi'in. Qaulan, baik berupa ucapan, au fi'lan atau perbuatan. Sawaun kana muttasilal isnad, baik berupa sanad yang sambung, sambung sanadnya, amla atau tidak. Nah, ini adalah hadis maqtu. Hadis maqtu yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in, baik berupa ucapan maupun perbuatan, begitu pula baik sambung sanadnya atau tidak. Nah, ini seperti hadis mauquf. Cuma bedanya kalau mauquf itu disandarkan kepada sahabat, namun kalau hadis maqtu itu disandarkan kepada tabi'in. Nah, kemudian kenapa dinamakan maqtu? Wasumiya, dan dinamakan bidzalika dengan hadis maqtu, liqat'ihi, karena terputusnya hadis an wusuli, dari sambung, lis sahabi, kepada sahabat, karena terputus dari sahabat. Semestinya ketika ini hadis, yaitu hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan dari Nabi atau kepada Nabi, berarti di sini rantai sanadnya terputus, yaitu semestinya tabi'in itu nggak bisa ngomong langsung bahwasanya ini adalah ucapan Nabi. Sebabnya apa? Sebabnya masih ada penghubung, yaitu berupa sahabat. Nah, itu seperti itu. Awin nabi atau nabi, terputus dari sahabat ataupun nabi. Oke, semisal tabi'in ini mungkin berjumpa langsung dengan sahabat, namun dia tidak bisa atau tidak mungkin berjumpa dengan Nabi. Kalau berjumpa dengan Nabi, otomatis bukan tabi'in, melainkan dia adalah sahabat. Nah, seperti itu. Wa yadkhulu, dan masuk fi hadza ta'rifi, dalam definisi ini, al-muttasilu, hadis muttasil, wal mu'dalu, dan hadis mu'dal, wal munqati'u, dan hadis munqati'. Wa yakhruju, dan keluar atau dikecualikan, al marfu'u, hadis marfu', wal mauqufu, dan hadis mauquf, wal mursalu, dan hadis mursal. Maksudnya keluar itu apa? Maksudnya itu tidak termasuk dalam definisi ini, yaitu hadis marfu'. Hadis marfu' nanti dijelaskan, sudah dijelaskan hadis yang disandarkan kepada
kepada Nabi. Kalau mauquf tadi hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kalau mursal nanti dijelaskan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang disandarkan kepada Nabi. Nanti akan dijelaskan. Kemudian hukmuhu, adapun hukum maqtu', ketika kita menjumpai hadis maqtu', maka bagaimana sikap kita? Annahu, bahwasanya hadis maqtu' laisa bihujjatin, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dibuat landasan hukum. Illa idza kanat hunaka, kecuali apabila di sana terdapat qarinatun, penguat, bukti, qarinatun, bukti atau penguat, tadullu, yang menunjukkan alar raf'i, atas status marfu. Artinya marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Berarti semisal kok di sini hadis yang disandarkan kepada tabi'in, di sini ada bukti atau ada tanda-tanda yang mana ini menunjukkan bahwasanya tabi'in ini memang benar-benar dengar langsung dari sahabat, dan sahabat ini dengar langsung dari Rasul. Ketika ada buktinya, maka itu nanti diangkat status maqtu' menjadi status marfu'. Paham? Nah, ketika jadinya status marfu' nanti bisa dibuat hujjah. Fayakunu marfu'an, maka hadis tersebut menjadi hadis marfu'. Menjadi hadis marfu' hukman, secara hukumnya. Secara hukum hadis yang statusnya tadi maqtu' maka menjadi marfu'. Au qarinatun, atau ada bukti. Au qarinatun, atau ada bukti, ada penguat tadulu yang menunjukkan alal waqfi, atas kemauqufan hadisnya, menjadi hadis mauquf. Apa itu? Fayakunu mauqufan, maka menjadi hadis mauquf. Mauquf tadi hadis yang disandarkan kepada sahabat. Berarti ketika tadi ada tanda-tanda bahwasanya tabi'in ini memang benar-benar mendengar langsung, atau ada tanda yang lain, berarti nanti menjadi statusnya hadis mauquf. Contohnya kaqaulit tabi'in, seperti ucapan tabi'in, minas sunnati kada wa kada. Minas sunnati, termasuk dari sunnah, kada begini wa kada dan begini. Nah, ini adalah ucapan tabi'in yang mana dia mengucapkan minas sunnati kada wa kada. Nah, ketika tabi'in itu mengatakan sunnah, otomatis kita bisa mengetahui bahwasanya yang dimaksud di sini adalah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah atau perbuatan Rasul. Sebabnya biasanya kalau dimutlakan, sunnah itu adalah sunnatu Rasul. Namun di sisi lain juga ada yang mengatakan sunnah itu adalah sunnah sahabat. Makanya di sini adalah hukumnya itu mauquf secara hukum. Nah, itu hukumnya farrajihu, maka pendapat yang unggul, pendapat yang mu'tamad, unggul, anna hadza, bahwasanya hadis ini maqtu'un, hadis maqtu'. Karena apa? Karena cuma disandarkan kepada tabi'in. Akan tetapi lahu hukmul waqfi, yang memiliki hukum mauquf, Kemudian waqad adlaqa ba'duhum, dan sungguh sebagian ulama telah memutlakan al-maqtu'ah, hadis maqtu' fi maudi'il munqati'i, pada tempat hadis munqati'. Maksudnya hadis maqtu' sama munqati' itu sama gitu. Wabil aksi, dan sebaliknya, maksudnya
mungqati itu ditempatkan pada tempat maktu seperti itu, posisinya atau statusnya. Tajawuzan, dengan menganggap gampang. Tajawuzan dengan menganggap gampang, mempermudah. Ai wa'at laqo, yakni wa'at laqo, mereka tadi sebagian ulama wa'at laqo memutlakan al munqati, hadis munqati fi maudhi'il maqtu'i, dalam tempat hadis maqtu', dalam tempat hadis maqtu'. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita akan membahas munqati. Kalau munqati itu bagaimana? Nah, ini biar kita ada penggambaran kenapa sih al-maqtu' itu statusnya itu disamakan dengan munqati, atau munqati itu statusnya disamakan dengan maqtu'. Nah, kalau maqtu' kan kita sudah tahu bahwasanya maqtu' itu hadis yang disandarkan pada tabi'in. Kalau munqati itu bagaimana? Nah, ini huwa, yaitu al hadisu, hadis alladzi saqata, yang telah gugur, min sanadihi, dari sanatnya. Siapa yang gugur? Rawin wahidun, satu rawi. Rawin wahidun, satu rawi. Bisyarti alla yakuna as-saqitu sahabiyan, dengan syarat rawi yang gugur tidak berupa sahabat. Bisyarti alla yakuna as-saqitu sahabiyan, dengan syarat rawi yang gugur bukan sahabat, bukan seorang sahabat. Nah, itu bedanya. Kalau maqtu' tadi kan cuma disandarkan kepada tabi'in, otomatis sahabatnya gugur random. Nah, kalau munqati di sini yang gugur itu satu rawi yang selain sahabat. Nah, berarti kebalikan daripada maqtu' kan. Kalau maqtu' kan yang gugur otomatis itu sahabat, sebab kan cuma disandarkan kepada tabi'in. Nah, kalau munqati itu satu rawi yang gugur cuma tidak sahabat. Nah, ini seperti itu. Sawaun kana ar-rawi as-saqitu, baik halnya rawi yang gugur ini, min maudhi'in wahidin, dari tempat yang satu, tempat yang satu, au aksar, atau lebih. Maksudnya dalam satu hadis itu banyak rawi yang gugur dengan tidak bersamaan atau cuma satu. Nah, itu seperti itu. Lakin bihaitsu la yazidu, akan tetapi dengan sekira tidak lebih atau tidak tambah, tidak lebih, as-saqitu, rawi yang gugur, fi kulli maudhi'in, dalam setiap satu tempat, tidak lebih ala wahidin, di atas satu rawi. Nggak boleh langsung dua rawi yang bersamaan langsung gugur. Dua rawi yang berderetan, semisal guru dan gurunya langsung gugur bersamaan, nggak boleh. Semisal gurunya tidak ada, habis itu gurunya lagi ada, habis itu kemudian di atasnya lagi gurunya gugur. Nah, ini berarti munqati dalam dua tempat. Fayakun wahina idin, maka pada saat itu munqati'an dinamakan hadis munqati fi maudhi'aini, dalam dua tempat, au salasatin, atau tiga, au aksaro, atau lebih. Kalau yang gugur itu satu saja dalam satu posisi, itu berarti munqati satu tempat. Tapi semisal dalam satu hadis sanadnya itu ada dua rawi yang gugur yang tidak bersamaan, berarti itu namanya munqati dua tempat, dan seterusnya. Wasawaun kana ar-rawi as-saqitu, baik halnya rawi yang gugur, fi awalis sanadi, dalam awal sanad, gurunya langsung gugur, maksudnya tidak disebutkan namanya.
atau tidak disebutkan gitu aja, berarti itu awal sanad. Awasati atau pertengahannya, atau di pertengahan sanad tidak disebutkan. Nah, itu berarti munqati. Kemudian wa yadkhulu fi hadza ta'rif, dan masuk dalam definisi ini al marfu hadis marfu, wal mursalu dan hadis mursal, wal mauqufu dan hadis mauquf. Semua itu. Wa yakhruju dan keluar dikecualikan al muttasilu hadis muttasil. Kemudian hukumnya, hukmuhu adapun hukumnya annau bahwasanya hadis munqati min anwa'id dhaifi, termasuk dari macam-macam hadis dhaif, otomatis tidak bisa dijadikan hujah karena ada sanad yang terputus. Nah, seperti itu, berarti ini hadis dhaif. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.